Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Yunika Rizkina Ramadhani, Dani Islami, dan Diah Ayunovia Tantri. Di sini kami akan menjelaskan mengenai upaya Nabi membina masyarakat Madinah, yang mana di sini nanti akan ada beberapa pembinaan dalam aspek kehidupan masyarakat, yaitu yang pertama ada aspek agama, yang kedua ada aspek sosial, yang ketiga ada aspek pertahanan, dan yang terakhir yaitu ada aspek ekonomi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek agama. Jadi setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, Nabi kemudian membangun masjid, yang mana masjid tersebut dinamai dengan Masjid Nabawi, yang dijadikan sebagai pusat ibadah bagi Nabi dan para sahabatnya. Di samping itu, masjid juga dijadikan sebagai tempat dakwah Islamiyah dan mengajar para sahabat. Dalam memahami agama, sebagian sahabat menjadi penghafal hadis, yaitu seperti Abu Hurairah. Para sahabat pun tidak segan bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan penjelasan langsung dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan penuh cinta dan perhatian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk dan membimbing masjid zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membina keagamaan, baik terkait ibadah dan memahami agama. Pada kondisi sekarang, di samping masjid untuk tempat ibadah dan belajar agama, terdapat pula pondok pesantren untuk tafakuh fiddin. Para santri belajar kepada kiai tentang berbagai cabang ilmu dan membiasakan diri dengan akhlak terpuji, rajin beribadah, dan mandiri. Setelah ini akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad mengembangkan Islam di Madinah. Nilai-nilai ajaran Islam yang dikembangkan untuk membangun masyarakat. Madinah adalah persaudaraan, saling menyayangi, saling menolong, saling menghormati, santun, menebar kedamaian, dan cinta kebersihan. Nabi Muhammad menekankan persaudaraan antara sahabat muhajirin atau yang disebut dengan penduduk Makkah yang hijrah ke Madinah, dan sahabat Ansor, yaitu penduduk muslim asli Madinah. Mereka benar-benar membutuhkan bantuan saudara sesama muslim di Madinah. Kaum muhajirin ditolong oleh kaum Ansar. Karena itulah kaum muslim di Madinah disebut dengan sahabat Ansar, yaitu penolong. Nabi Muhammad menguatkan ikatan persaudaraan sesama muslim, hidup saling tolong-menolong dan saling mengasihi. Karena itu, kaum muslim Madinah menganggap kaum muslim dari Makkah atau muhajirin sebagai saudara. Kaum Ansor telah menunjukkan keteladanannya bahwa sesama muslim adalah saudara. Sebaliknya, kaum muhajirin juga berterima kasih atas bantuan kaum Ansor dengan menjaga persaudaraan dan mengelola tanah maupun peternakan yang ia peroleh menjadi produktif. Dengan demikian, kaum muhajirin tidak berpangku tangan dan menggantungkan kebutuhan sehari-hari terhadap kaum Ansor secara terus-menerus. Kemudian lanjut ke aspek terakhir, yaitu aspek ekonomi, yang mana Rasulullah ini memberikan beberapa kebijakan terhadap kaum Ansor maupun Muhajirin. Di antaranya yang pertama adalah Rasulullah memerintahkan sahabat yang mempunyai keahlian bercocok tanam menggarap lahan milik sahabat lainnya. Kemudian yang kedua, yang mana Rasulullah SAW membagi sejumlah tanah atau lahan kepada sahabat yang belum mempunyai lahan untuk tempat tinggal maupun bertani. Kemudian yang ketiga, yaitu Rasulullah memerintahkan para sahabat mendirikan pasar, dan Rasulullah sendiri yang mengawasi pengelolaan pasar sehingga menjadi pusat perekonomian di Madinah. Kemudian yang keempat ialah mendirikan Baitul Mal dan mengatur distribusi atau pembagian pajak, infak, dan sedekah. Dan yang terakhir ialah menerapkan pajak atau jizyah
bagi penduduk Yahudi sebesar 1 dirham per tahun bagi laki-laki dewasa. Rasulullah juga menerapkan bea masuk bagi barang-barang yang datang dari luar Madinah. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.